Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Ya Bapa, kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan, supaya lewat firman-Mu kami dibentuk, kami diubah, kami dibaharui, seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang umur hidup kita, yaitu Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak ingin kita binasa.
Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Dan sebagai bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus, supaya lewat pengorbanannya, setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Di sini kita harus benar-benar menghayati betapa Allah Bapa di sorga itu sangat mengasihi kita. Sebab Ia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Kenapa demikian, saudaraku? Karena Allah tahu benar betapa menderitanya orang-orang yang akan terbuang dari hadapan Allah. Sebab terbuangnya itu adalah terbuang ke dalam api kekal, terbuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala, ke dalam api dan belerang, saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Karena firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Jadi kita harus berjuang. Artinya begini, saudaraku. Kalau kita sudah tahu yang mulia Tuhan Yesus Kristus telah rela menyerahkan hidupnya demi menebus kita dari segala pelanggaran salah dan dosa, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah, dipandang benar di hadapan Allah. Maka sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga, yang dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, kita harus berjuang supaya tidak berbuat salah lagi, berjuang supaya tidak berbuat dosa lagi, dan perjuangan itu harus terus berlangsung di sepanjang umur hidup kita. Artinya di dalam setiap hari hidup yang kita jalani, kita harus serius berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi, berjuang untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan, tidak lagi membiarkan diri kita dicemari oleh kehidupan dunia yang membuat kita terjerat kembali di dalam jeratan kuasa kegelapan. Saudaraku, kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, lalu kita tetap hidup sesuka hati kita, hidup menuruti keinginan diri kita, hidup menuruti hawa nafsu diri kita, maka tanpa kita sadari, cara hidup yang seperti itulah yang akan menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita menyadari Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ini artinya Allah memperhatikan nasib kekal kita. Karena Allah tahu benar betapa menderitanya orang-orang yang akan terbuang ke dalam api kekal. Perhatikan ini, saudaraku. Allah tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah tidak mau ada yang binasa, saudaraku. Persoalannya adalah, apakah selama ini kita benar-benar menghayati akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita seperti ini, lalu kita tidak serius mau memperkarakan akan hal ini, di mana kita tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup, menjaga kebenaran hidup. Lalu pada akhirnya di ujung kehidupan nanti, ketika berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus,
hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara perhatikan itu. Dan kalau hal itu sampai terjadi, saudaraku, kita sudah tidak bisa menyesali akan kehidupan kita yang salah selama di dunia ini. Sudah terlambat. Sudah tidak ada kesempatan untuk berubah. Sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Bahkan lebih daripada itu, sudah seringkali saya katakan, saat itu terjadi, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk diampuni. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus membuat kita gentar di hadapan Allah, saudaraku. Dan sebagai bukti yang lain, yang bisa kita lihat bahwa Allah begitu mengasihi kita dan Allah tidak ingin melihat kita binasa. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, kita harus sadar, kalau kita tahu di dalam Yesus kita dipanggil oleh Allah, lalu kita tidak meresponi panggilan Allah dengan hidup benar di hadapan Allah, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, karena dari cara hidup kita, kita tidak pernah hidup menuruti perintah-perintah Allah, kita tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita tidak bisa berharap akan memperoleh keselamatan kekal ketika nanti kita berada di balik kematian. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak pernah hidup mengasihi Allah. Orang yang hidup mengasihi Allah, ia akan taat melakukan perintah-perintah Allah. Ia akan hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau firman Tuhan berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu artinya hanya orang-orang yang hidup mengasihi Allah selama hidup di dunia ini, merekalah yang akan memperoleh keselamatan kekal. Karena orang-orang yang mengasihi Allah itu akan terus berjuang untuk menjaga kesucian hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kebenaran hidupnya. Karena mereka tahu Allah itu kudus, maka hidupnya juga harus kudus. Jadi kalau kita tahu kebenaran ini lalu kita tidak memeriksa kehidupan kita, kita tidak mau merubah cara hidup kita, itu artinya kita menolak keselamatan yang Allah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam Roma 8 ini, kalau kita membaca ayatnya yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar akan hal ini. Jangan sampai ketika sudah berada di kekekalan kita baru menyesali. Mengapa selama hidup di dunia ini kita tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus? Kita akan menyesal, tetapi itu pun sudah terlambat, saudaraku. Jadi mari kita berubah sebelum terlambat. Sekali lagi, saya ingatkan untuk kita semua, Allah sangat mengasihi kita dan Allah tidak ingin kita binasa. Oleh karenanya, mari kita berubah. Tinggalkan cara hidup kita yang lama, karena cara hidup kita yang lama akan menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Kita harus berubah, kembali kepada Tuhan. Kita harus bertobat, kita harus berjuang di sepanjang umur hidup kita. Kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya di ujung kehidupan kita nanti, kehidupan kita boleh ditemukan serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan saat ini kami mau berjuang untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Bapa di sorga. Kami hanya mau hidup melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Supaya di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami boleh ditemukan benar-benar serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.